Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Memelani, nomor absen 29 dari kelas 10C. Dengan video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Sebelumnya, sejarah peradaban Islam di Indonesia memiliki 5 teori, yaitu teori Persia, teori India, teori Cina, teori Arab, dan teori Turki. Yang pertama yaitu teori Persia. Teori Persia masuk ke dalam Indonesia melalui pedagang-pedagang dan para ulama-ulama di Persia. Salah satu bukti bahwa teori Persia masuk ke Indonesia yaitu tradisi Asyura. Yang kedua yaitu teori India. Teori India masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang Muslim pada abad ke-13. Bukti bahwa teori India masuk ke dalam peradaban Islam di Indonesia yaitu bentuk nisan Sultan Malik As-Soleh yang mirip dengan nisan Gujarat. Yang ketiga yaitu teori Arab. Teori ini dibawa langsung dari Arab sejak abad ke-7 melalui pedagang dan dakwah. Salah satu buktinya bahwa teori tersebut masuk ke sejarah peradaban Islam yaitu Mazhab Syafi'i, atau yang biasanya disebut tradisi keagamaan yang mirip dengan tradisi Timur Tengah. Yang keempat yaitu teori Cina. Teori Cina ini dibawa oleh pedagang dan masyarakat Tionghoa Muslim ke Indonesia. Salah satu buktinya yaitu adanya komunitas Cina Muslim di pesisir Jawa Tengah. Yang kelima dan terakhir yaitu teori Turki. Teori Turki datang ke Indonesia setelah Islam berkembang awal politik militer dan dakwah. Salah satu buktinya yaitu bantuan Turki Utsami terhadap kerajaan Muslim. Nah, itulah teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Setelah ini saya ingin menjelaskan tentang jalur masuknya Islam. Jalur masuknya Islam ada 6, yaitu perdagangan, perkawinan, kesenian, pendidikan, tasawuf, dan politik. Yang pertama yaitu perdagangan. Islam dibawa Muslim ke pelabuhan Nusantara. Yang kedua yaitu perkawinan. Pada jalur perkawinan ini, pedagang memiliki produk lokal, lalu warga ikuti Islam. Untuk yang ketiga yaitu kesenian. Pada jalur kesenian ini, dakwah-dakwah masuk ke dalam Islam melalui jalur wayang. Pada jalur ini, para dakwah masuk Islam melalui jalur pendidikan, yaitu dengan belajar atau pengajaran agama. Untuk yang kelima yaitu tasawuf. Pada jalur tasawuf ini, penyebarannya melalui ajaran suti yang lembut dan mudah diterima. Untuk yang keenam dan terakhir yaitu politik. Pada jalur politik ini, raja masuk Islam dan rakyat ikuti memeluk Islam. Nah, setelah saya menjelaskan tentang teori masuknya Islam dan jalur masuknya Islam, kali ini saya ingin menjelaskan perjalanan Sultan Alauddin dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, Sultan Alauddin lahir di Imangarami, Daeng Manrabi. Beliau lahir sekitar tahun 1593. Ia menjadi raja usai 11 tahun. Beliau menjadi raja di kerajaan Goa-Talo, Sulawesi Selatan. Ia adalah raja pertama Goa yang memeluk agama Islam. Beliau masuk ke dalam Islam pada tahun 1605. Islam masuk ke Makassar melalui para ulama dari Minangkabau, terutama Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Tiro, dan Datuk Ri Patimang. Pada 9 November 1605, Sultan Alauddin memeluk Islam dan mengambil gelar Islamnya. Setelah masuk Islam, ia menjadikan Islam sebagai agama resmi
di kerajaan Goa Talo. Yang kedua, Sultan Alauddin juga memiliki strategi perang dan politik. Jika ada kerajaan yang menolak Islam, Goa melakukan perang Makassar atau Musuh Seleng, atau yang disebut Perang Suci. Kerajaan-kerajaan seperti Bon dan Sopeng akhirnya tunduk dan masuk Islam. Untuk yang ketiga yaitu diplomasi dagang. Makassar menjadi pusat perhatian perdagangan internasional. Banyak pedagang muslim dari Arab, Gujarat, dan Malaka datang. Sultan Alauddin juga menjadikan Islam sebagai identitas diplomatik dan niaga. Sekian sedikit penjelasan tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.